Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, masih pagi kan ini ya? Iya. Ya, selamat pagi. Ya, kembali lagi bersama saya. Oh, salah, maaf. Itu opening yang lain ya. Ya. Selamat pagi. Kita kembali masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Meneruskan dari minggu kemarin. Kalau tidak saya nih minggu kemarin ya ini saya meneruskan dari yang minggu kemarin ya, pasti masih ingat kalau pertemuan sebelumnya saya mengasihkan tugas rumah pada kalian semua ya. Tugasnya adalah seperti ini, semuanya sudah selesai ya. Ada yang belum selesai? Jujur ada yang belum selesai? Ya udah, saya anggap gak ada ya, karena masih awal, berarti masih fresh-freshnya ya. Nanti saya anggap sudah semua. Silahkan dikumpulkan ke yang paling pojok, nanti setorkan ke saya. Ya, silahkan bawa ke depan. Mana yang tugasnya? Bawa ke depan. Pas ya, berarti ini sudah mengumpulkan semua, nanti akan saya koreksi. Melanjutkan ke yang sebelumnya, kalau kita sebelumnya hanya membahas unsur, kita di sini akan meneruskan, yaitu membahas tentang ciri-ciri dari teks berita. Setelah kemarin unsur yaitu adik simba, masih ingat apa itu adik simba? Apa ya? Sebutkan apa? Siapa, Ya. kenapa, gimana. Ya benar. Kata kalau apa itu, kalau disingkat namanya adik simba ya. Selanjutnya kita akan ke ciri-ciri teks berita. Saya tahu teks berita ya, semuanya pasti sudah lihat teks berita, karena di televisi banyak berita-berita, dari mulai masak sampai berita terkini tentang libur setahun ini ya. Oh, bukan libur sekolah online ya, maaf, saya salah ngomong. Berikutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari teks berita adalah jelas. Bisa jelas, karena kalau berita nggak jelas namanya bukan berita, tapi mitos ya. Yang kedua adalah terkini, ya benar, berita itu harus terkini, karena kalau kita membuat berita dari masa lalu namanya bukan berita, itu cuma mengulas sejarah. Yang ketiga, menarik. Ini pasti kalau teks berita nggak ada menarik-nariknya, maka nggak akan ada yang melihat, sama saja bohong. Yang berikutnya adalah segera disampaikan ini maksudnya yang aktual ya, kejadian baru-baru ini dicatat lalu dipublikasikan sebagai sebuah berita. Berikutnya diterima masyarakat ya, ini berita selalu terjadi di antara masyarakat dan selalu ada di masyarakat, dan teks berita ya juga lahir dari masyarakat juga. Yang berikutnya adalah informasi yang disajikan dapat terpercaya ya. Yang namanya berita sudah ada tersebar luas di mana-mana, dan yang pasti informasi di berita itu bisa dipercaya, yang gak jarang yang hoax, tapi juga pastinya berita itu isinya yang terpercaya. Yang berikutnya adalah kalimat sederhana ya, kalimat sederhana atau mudah dimengerti ya. Kalau berita kalau isi berita semua menggunakan bahasa yang seperti prosa, maka akan sangat sulit dimengerti ya. Karena itu yang kalau kalian membuat berita, pasti semuanya kalimatnya itu singkat, padat, dan jelas. Ya mungkin itu ciri-ciri dari teks berita. Ada berapa ya tadi? Jelas, terkini, apa aja, menarik, segera disampaikan, diterima masyarakat, sama kalimat sederhana. Berapa totalnya? Ada 7 ciri dari teks berita ya. Berikutnya ini adalah ini masih berkaitan dengan ciri teks, yaitu syarat-syaratnya ataupun apa yang membuat teks itu dikatakan sebagai teks berita. Yang pertama adalah faktual. Faktual ini yang namanya informasi terkini, faktual. Jadi beritanya jadi hari ini ada sebuah kejadian langsung diberitakan hari ini, itu namanya faktual dan terpercaya. Faktual, aktual sama gabung jadi satu. Kalau faktual tadi ketika beritanya itu harus nyata ya, kalau berita nggak nyata bukan berita, namanya legenda. Yang kedua itu aktual bisa dibaca dijelaskan. Aktual itu yang baru-baru terjadi, jadi sangat-sangat fresh, seperti kayak kemarin ada ada demo. Yang berikutnya seimbang atau netral, tidak boleh memihak pada siapapun. Nah, ini berita harusnya memang dari pihak ketiga. Kalau ada konflik terhadap sesuatu, berita itu harus berada di pihak yang netral, jadi tidak boleh memberatkan ke salah satu kubu. Itu berita yang sebenarnya. Berikutnya adalah lengkap. Lengkap ini ya berdasarkan dari struktur, berdasarkan dari unsur-unsurnya,
berdasarkan dari unsurnya juga. Jadi kalau ada teks berita kita cari adik simbanya itu selalu ada semuanya, mau bertanya tentang apa, kejadiannya di mana, kapan terjadinya, bagaimana penyebabnya, dan mengapa itu bisa terjadi, semuanya ada di berita, pasti akan ada semua itu dan jelas terukir di teks berita itu. Jadi ini adalah sistematis di sini adalah cara penyajian, hampir sama seperti yang di ciri-ciri tadi, yaitu kalimatnya sederhana. Yang ini adalah sistematis di sini bahasanya tersusun secara rapi, dari mulai yang atas penentuan topiknya sampai yang paling bawah kesimpulan, terjemahnya semua tersusun secara sistematis. Jadi sebagai pembaca itu dapat mengerti apa isi teks berita tersebut. Yang terakhir yang paling pasti yaitu beritanya harus menarik ya. Kalau berita menarik, kalau berita nggak menarik nggak akan ada yang baca. Karena itu berita harus dibuat semenarik mungkin dan seinovatif mungkin, tapi tetap harus faktual dan aktual. Ya, tidak boleh mengada-ada. Berikutnya adalah struktur dari teks berita. Struktur dari teks berita tidak banyak-banyak, cuma ada 4 termasuk judul ya. Yang pertama, sudah pasti setiap teks ada yang namanya judul ya. Semua ada yang namanya judul. Pasti setiap teks ada yang namanya judul ya. Nah, mungkin teks ada judulnya. Yang kedua adalah kepala dari teks berita, awalnya topiknya atau pembukaan dari teks berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita ini isi dari apa yang ada di teks berita tersebut, itu ada di isi berita. Yang selanjutnya adalah penutup ini ya, sama seperti penegasan ulang. Di beritanya tadi dijelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, tentang apa, semuanya tadi di penutup atau di kaki berita. Dan di sebelahnya juga sudah saya sampaikan poin-poinnya yang ada di yang ada di tubuh utama, yang ada di bagian paling atas itu yang memuat paling penting. Jadi pokok dari berita itu apa, yang isi berita itu adalah beritanya, apa yang ada di berita tersebut. Yang kakinya itu adalah unsur-unsur pelengkap saja dan penegasan ulangnya. Ini sama, ini apa yang tadi struktur, cuma ini seperti belum ya. Nah, ini cuma versi simpel dari judul lalu ke kepala berita, ke tubuh, sama ke kaki beritanya. Nah, ini kalau diperjelas lagi maka strukturnya akan jadi seperti ini. Yang pertama ada orientasi, bersama sama sumber berita. Orientasi ini pembuka teks ya, sama seperti bahasa basinya yang ada kalian lihat di berita-berita, pasti sudah sering melihat teks ya, sudah sering melihat berita ya seperti itu. Ada pembukaan atau inti, sama ada sumber beritanya ini didapat dari mana, kapan, bahkan kalau yang live juga langsung disampaikan. Nah, seperti itu yang strukturnya. Selanjutnya apa itu bisa dibaca? Ini selanjutnya adalah kaidah apa? Kalian lihat ada ini. Kaidah apa itu? Kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan di sini ada 7 sampai 8 ya. Yang pertama adalah kata keterangan. Kata keterangan saya tahu ya, seperti ada yang dicontoh. Kata keterangan itu adalah waktu yang ada di berita tersebut, waktunya pukul berapa, hari apa, tanggal. Itu adalah kata kerja, itu adalah kata keterangan, baik itu waktu maupun tempat. Yang kedua adalah kata kerja mental. Mental ini apa, dengan kata lain menunjukkan respon ataupun sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi ya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap berita tersebut. Yang berikutnya adalah kata kerja atau verba. Berikutnya adalah kata baku atau tidak baku, kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat pernyataan dari suatu narasumber. Jadi jika ada narasumber diwawancara, lalu wawancaranya ditulis secara langsung, itu namanya kalimat langsung. Jadi kalimat yang berucap langsung dari narasumber tersebut, bukan kalimat kutipan. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung ya. Kalau konjungsi temporal berarti kata penghubung yang
berkaitan dengan waktu, seperti kemudian, setelah, awalnya, akhirnya. Berikutnya adalah kalimat fakta dan opini. Adalah poin penting yang ada di berita, yaitu fakta dan opini. Di berita selalu ada fakta dan opini, fakta dari narasumber langsung bagaimana kejadian dari berita itu, dan opini biasanya disampaikan oleh penyampai berita, oleh pihak yang menyampaikan berita, baik itu di koran, televisi, ataupun di internet yang paling banyak ya. Yang berikutnya, ini lagi dan yang fakta dan opini tadi ya. Jadi kaidah kebahasaan total ada berapa tadi? Ada 7 ya. Ada 7 ya. Ingat-ingat kaidah kebahasaannya ada 7. Berikutnya susah amat ini. Iya. Nah, berikutnya setelah minggu kemarin sudah ingat kan ya, sudah saya berikan unsur. Sekarang ini pelengkapnya ada struktur, ada ciri, lalu ada kaidah kebahasaan. Sekarang ini adalah yang paling penting. Kalian membuat satu-satu, ini nggak berkelompok tapi saya buat satu-satu untuk melihat seberapa kuat kalian menguasai teks berita ini. Saya akan berikan tugas kalian satu-satu untuk membuat teks berita. Nanti ada perwakilan dari kalian yang akan membacakan teks berita yang sudah kalian buat, lalu dikomentari oleh yang lainnya. Jadi supaya tidak terlalu bingung bagaimana membuat berita, di sini sudah saya sediakan langkah-langkah untuk menyusun teks berita. Jadi jika agak lupa bisa membuat ini sebagai patokan untuk membuat teks berita yang akan jadi tugas untuk hari ini, sekaligus praktek langsung kalian semuanya ya. Jadi sudah siap semuanya ya. Sekarang saya beri waktu ya, karena ini membuat teks, jadi akan saya beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan ini. Selesai nggak selesai ya harus selesai, pokoknya bagaimanapun caranya harus selesai ya untuk membuat teks berita, sambil saya koreksi tugas yang saya berikan di pertemuan sebelumnya ya. Ada, silakan buat teks berita. Ya, saya rasa sudah 30 menit berlalu semenjak saya menyerahkan tugas suci yang mulia kepada kalian ya. Ya, sekarang sudah selesai semua ya membuat teks berita sederhana. Tema apapun terserah, ini teks berita ngarang bukan yang aktual, yang penting kalian bisa buat teks berita. Ayo, siapa yang mau maju perwakilan satu? Oh ya, ayo maju Mas Mama. Ada maju, ayo. Ya. Ya, sebentar belum saya persilakan, santai. Ya, sudah ya. Ya, silakan dibaca. Untuk yang lainnya silakan didengarkan. Nanti kalian silakan didengarkan sama. Ya, ayo baca teks beritanya. Kembali meluap, Sungai Ciliwung tenggelamkan 2 desa. Banjir bandang kembali melanda beberapa desa di ibu kota Jakarta. Bencana tahunan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung akibat hujan yang tak berhenti dari pukul 19.00 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya meluapnya Sungai Ciliwung, 2 desa tenggelam dan banyak keluarga yang mengungsi ke kampung sebelah. Berdasarkan data, terdapat kurang lebih 137 kepala keluarga yang kehilangan rumahnya karena banjir. Sementara itu, pihak pemerintahan merespon cepat kebutuhan para pengungsi dengan menyediakan obat-obatan, air bersih, makanan, minuman, serta pakaian. Bencana serupa juga pernah melanda desa ini pada 2 tahun yang lalu. Akan tetapi akibatnya ditimbulkan tidak separah tahun ini, di mana 2 desa tenggelam dan 137 kepala keluarga kehilangan rumah. Kejadian musibah banjir tahunan ini diduga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat pinggiran Sungai Ciliwung membuang sampah sembarangan. Kebiasaan yang terus dipelihara itu tentu saja membuat sungai semakin dangkal. Tak. Kita ya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita maju. Ya, itu tadi adalah contoh teks berita yang dibuat secara sederhana ya. Jadi itu tadi dari yang saya dengar sudah lengkap ya. Untuk judulnya tadi itu adalah Sungai Ciliwung meluap kalau tidak salah ya.
jauh sekali Iya. namanya di Ciliwung ya. Ya, itu peluapnya Sungai Ciliwung. Lalu apa yang tadi sudah lengkap semua ya, ada pembukaan teksnya itu tadi langsung pokoknya tentang apa yaitu tentang banjir yang menenggelamkan 3 desa di dua desa di Sungai Ciliwung ya. Yang kedua adalah inti beritanya ya, inti beritanya sudah sangat-sangat jelas, yaitu tentang bagaimana hujan ini membuat sebuah Sungai Ciliwung ini meluap, lalu akibatnya ya dua desa tenggelam. Kenapa sungainya bisa meluap ya, karena tadi banyak sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan di sungai tersebut, dan akhirnya membuat sungainya mampet, tidak mengalir lalu meluap, dan efeknya yaitu ke desa-desa yang ada di sekitar. Yang terakhirnya adalah sumber berita sudah jelas, itu adalah tadi beritanya dari laporan dari warga-warga yang terkena, yang menjadi korban dari banjir tersebut. Itu sumber dari segi narasumbernya. Lalu untuk dari mana berita itu dibuat ya, dari penulis itu sendiri dengan dari sutradara ini adalah dari Mas Robi tadi ya, dari Mas Robi tadi yang sudah mengarang ini dengan sangat baik, lengkap, sudah ada unsur adik simbanya semua ya, lengkap ya. Lalu ya karena ini berhubung waktunya juga sudah mepet ini ya, jadi untuk sisanya segera dikumpulkan saja, nanti saya koreksi teks yang sudah kalian buat. Nanti yang teksnya paling bagus akan mendapat tambahan nilai ya. Ya silakan dikumpulkan. Satu, silakan maju. Ya, mana nih yang satunya? Kumpulkan. Jangan bilang belum selesai. Saya minus kamu bilang. Ya, selesai ya. Jadi ini sudah selesai semua. Nanti akan saya koreksi, yang paling bagus nanti akan dapat nilai tambah. Dan untuk selanjutnya kita sudah ganti materi ke yang lain. Materi apa ya, masih rahasia, nanti saya sebutkan kalau sudah masuk ke jamnya lagi ya. Ya sudah, untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, boleh istirahat dulu. Boleh.